Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi melanjutkan belajar kita pendidikan agama Islam kelas 3 SDN Bandung Mertusari 2. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan umur kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, kita dimudahkan dalam menerima ilmu-ilmunya Allah, umur kita diberikan kemanfaatan, dan kita kelak masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ke-8, yaitu sub B. Ayo belajar surat Al-Kautsar, menghafalkan surat Al-Kautsar. Ya, jadi pada kesempatan minggu lalu kita telah bersama-sama belajar cara membaca surat Al-Kautsar dengan baik dan benar sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Maka pada hari ini kita naik satu tingkat lagi, yaitu menghafalkan surat Al-Kautsar dengan baik dan benar. Ya, cara membacanya sesuai dengan yang diajarkan kemarin. Kali ini kita hafalkan. Baik, adik-adik sekalian, anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita pelajari diberikan manfaat oleh Allah. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Anakku sekalian, coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Yaitu suasana di dalam ruang kelas. Ada salah satu anak yang diminta oleh Pak Guru untuk maju ke depan kelas. Ngapain? Ya, betul. Untuk menghafalkan surat Al-Kautsar. Ya, anak-anak sekalian dapat mempraktekannya kelak nanti ketika sudah masuk di sekolah. Untuk saat ini, monggo silahkan dipraktekkan dengan berdiri di tempatnya masing-masing, berdiri, kemudian menghafalkan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu terdiri dari 3 ayat, nak. Al-Kautsar itu artinya adalah nikmat yang banyak. Nikmat dari mana? Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diperintahkan untuk mempelajari surat Al-Kautsar tentang nikmat yang banyak dari Allah? Supaya kita dapat mensyukurinya. Karena kalau kita mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah. Nikmatnya akan semakin banyak. Yo, siapa yang ingin nikmatnya tambah banyak? Ya, maka harus rajin-rajin bersyukur. Nah, kita belajar surat Al-Kautsar, kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, kita mulai dari ayat pertama. Kalau kemarin kita membaca surat Al-Kautsar dengan makharijul huruf dan tajwid yang benar, maka kali ini kita hafalkan surat Al-Kautsar dengan artinya, nak. Ya, tirukan Pak Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu, Muhammad, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu.
dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Ya. Jadi kita hafalkan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3 dengan artinya. Ya. Ayat 1 sampai 3 lengkap dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya. Jadi kita hafalkan 3 ayat tersebut ya nak. Cuman 3 kok. Ya, saya yakin semuanya pasti bisa. Ya. Dengan artinya. Kenapa kok kita menghafalkan surat Al-Kautsar lengkap dengan artinya? Supaya kita tahu makna dari surat Al-Kautsar sehingga kita dapat menghayatinya. Ketika kita telah bisa menghayati makna dari surat Al-Kautsar, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari membaca Al-Quran tersebut. Apa diantaranya? Nih, Al-Quran itu diturunkan diantaranya adalah sebagai obat hati. Sebagai obat hati. Maka ada salah satu lagu yang berjudul Obat Lagu yang bunyi seperti ini nak. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Ya, ada yang tahu itu lagunya siapa? Ya, itu lagunya Opik. Betul. Jadi, kita ambil manfaatnya bahwa obat hati itu ada 5 perkaranya. Jadi, obat hati itu ada 5 obat dari penyakit hati. Penyakit hati itu apa saja nak? Obat hati itu diantaranya mudah marah. Ya. Kalau hatinya tidak sehat, orang itu akan mudah marah. Kemudian, iri atau gampang pengen apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya, iri itu adalah penyakit hati. Maka hendaknya kita hindari. Kemudian apalagi? Hasud. Ya, suka menghasut orang lain, suka mempengaruhi orang lain yang jelek. Itu namanya hasud. Itu diantaranya diantaranya penyakit hati. Maka supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit hati itu, yuk kita laksanakan 5 perkara ini. Diantaranya yaitu membaca Al-Quran dengan maknanya. Maka ketika kita bisa mempraktekannya, insya Allah kita akan mendapatkan manfaatnya. Ya, Quran itu nak, meskipun kita tidak tahu artinya, tidak kita baca dengan artinya, kita sudah dapat mendapatkan ketenangan hati. Apalagi kalau kita dapat mengetahui maknanya, maka hati kita akan semakin tenang. Maka yuk kita rajin-rajin baca Al-Quran. Semoga kita dapat mendapatkan manfaat dari membaca Al-Quran. Hati kita menjadi tenang, mudah dalam menerima ilmu, dan hidup kita kelak diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nak yang dapat Pak Rufi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dihafalkan ya nak ya.
kemudian minta tolong kepada ibu ya, minta tolong kepada ibu atau bapak atau kakak untuk merekamkan, kalian berdiri direkam menghafalkan surat Al-Kautsar dengan artinya, kemudian dikirimkan di classroom ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan semoga kalian menjadi anak yang sholih-sholihah dan kelak tercapai cita-citanya, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.